Inilah yang dimaksud Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, if'alu asyari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah. Lakuwo fisikmu sesuai dengan laku syariat, ruhaniyahmu lakuwo sesuai dengan laku hakikat, sertakan di tengah-tengah syariat. Begitu maksudnya. Bahasa orang Kejawen, inilah yang dimaksud sholat daim. Kita masuk pada makalah atau pasal 55 kitab Hikam, membahas tentang masalah perbedaan antara orang yang zuhud dan tidak. Qala musannifu rahimahullah, makalah ora setitik, ora kebuku setitik, ora kebuku sedikit, opo amalun satu amal, baroza kang muncul mingkol bin zahidin dari hati seseorang yang berzuhud. Makalah tidak terbilang sedikit, opo amalun satu amal, yang amal ini muncul dari seorang ruhaniyahnya itu berzuhud. Apa itu berzuhud? Amaliyah apapun yang ditimbulkan oleh seseorang, yang ketika seseorang ruhaniyah zuhud pada Allah, maka inilah yang dimaksud seseorang yang condong pada Allah untuk menciptakan karakter ruhaniyah atau hati seorang yang seperti ini tidak mudah. Saya katakan tidak mudah bagi panjenengan, bagi kita manusia yang belum menerima dinul haq. Enggak mudah. Apa? Dinul haq, agama yang bertauhid. Enggak mudah. Bahkan di dalamnya itu, mohon maaf, yang tidak mau menerima dinul haq kaum khawarij, kaum yang menentang dengan ajaran Rasulullah di jalur dinul haq atau di dinul tauhid. Itu namanya kaum khawarij. Mohon maaf, beliau-beliau itu hafal Quran banyak, alim ilmu fikihnya banyak. Loh, saya berbicara fakta. Justru mereka-mereka inilah yang susah untuk menerima ajaran dinul haq, susah. Bahkan mereka mempunyai label, dzalika dzalalatun, apa yang disampaikan ini kata kaum khawarij, imam-imamnya. Apa yang disampaikan tentang dinul haq yang orientasinya untuk menuju ke akad, jelas itu sesat. Wes. Jenengan kalih kula sebagai makmumnya ya mantak-mantuk ae. Nggih. Akhirnya keseret juga lah kau. Subhanallah. Justru kebanyakan, mohon maaf, mereka yang tidak alim tentang masalah ilmu-ilmu di dalamnya itu, di dalamnya apa? Di dalam itu tadi yang katakan sing tipis sarengati, iku baru sing kebanyakan mau menerima. Saya berkata ini selama 23 tahun. Saya langsung melakukan tesis, berinteraksi langsung dengan golongan-golongan itu, sehingga sensus saya, mohon maaf, 90% akeh-akeh kucluk ilmu syariate, 10% alim ilmu syariate, 90 dimungsuh 10%.
Banyak mana Pak? 90. Wis 90 tentang duniawiyah kere-kere, sing 10% sugih. Loh, waduh nggih. Makanya jangan heran kalau ngaji tentang masalah dinul haq itu orangnya kere. Ojo ditambah kalau ya. Allah ya karim pun. Siapa sih orang yang zuhud itu? Orang yang hatinya sibuk untuk melihat sang yang berperan. Siapa yang sang berperan? Alladzi fataras samawati wal ard. Itulah yang berperan. Alladzi adalah hidup. Zat fataras samawat, sifatnya yang menguasai, yang mengatur, yang mengubahkan jagat langit wal ard, lan jagat bumi. Jagat langit mana? Hatimu, ruhaniyahmu, alamnya ruhani. Wal ard, ardi bumi adalah alamnya jasmani ini. Makanya di dalam setiap sholat ada doaul iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal, arahkanlah wajah ruhmu terhadap Allah. Ojo kok arahno wajahmu terhadap selain Allah. Tapi yang banyak ya Allah. Ya sampean sebut sendiri. Makanya sudah pantas beliau Syekh Ibnu Athaillah dawuh makola ojo kok anggap sedidik opo amalun amal sing amal iki muncul dari hati yang zuhud. Salat misalkan, contoh salat 2 rakaat, hatimu masuk kezuhudan, otomatis kuncinya itu di dalam dzikir sirul asrar. Tidak dijahri, tidak disiri, tidak. Kuncinya kau masuk ke ranah musyahadah Allah, wajah Allah ada di sirul asrar. Sering saya katakan di dalam sirul asrar ada 3 pintu. Pertama bukanya Anda antak budallaha ka'annaka taroh, kata Rasul. Ketika kau menyembah seakan-akan ka'annaka taroh, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Seakan-akan itu enggak temenan toh Pak ya? Seakan-akan. Fa illam taroh, apabila kau tidak bisa melihat maka seakan-akan kau dilihat Allah. Apa itu? Itulah munculnya iman, rasa di dalam hatimu bahwasanya karena hidup itulah dalam dirimu, Allah itu yang menggerakkan dirimu. Udah, hati fokus di situ. Itulah antak budallaha ka'annaka taro. Nanti bangun terus itu, bangun terus, bangun. Zikir yang seperti itu bangun ya, dibangun. Lebih suci ruhaniyahnya orang yang belum balik, anak belum balik daripada kita Pak. Lebih ma'rifat beliau. Begitu. Jadi lewat sirul asrar itulah sebagai pembuka, sebagai kunci Anda bisa masuk di ranah zuhud itu. Yang kedua, wala kathuro, ojo kok anggap akeh opo amalun siji amal baroza kang muncul mingkol bin rahibin, dari hati seseorang yang condongnya pada duniawiyah. Allahu Akbar. Sewu Pak. Iya ya, aku kok diamplopi piro ya. Asem. Sik kapan kula niku
teng Lampung Pak. Dari Surabaya ke Jakarta naik pesawat, delalah kuasane Allah kula dapat rezeki. Pinggir kula niki kula pas sik ta. Kula pinggir kaca apa? Kaca pesawat lho pinggir dhewe. Kan wonten 3. Kursinya 3, saya pas pinggir ini ya. Terus ndelalah nomornya beliau itu satu bangku saya. Di tengah ini nggak ada orang, terus dia pas nomornya ada di yang nomor 3 gini. Nafsu bisi akal kula. Son. Wasno arek iku lak wayu ya. Nyun sewu lho, kula tak cerita tok. Engko sampean damel pelajaran. Sampean damel pelajaran. Nafsu ngomong nang akal. Siji arek iku wayu ya durung rabi mungkin. Nek ndelok wajahe iku mau sik single peren. Loro nafsu ngomong nang akalku, akal ngomong nang ngone ati. Son, adoh bojomu gak ro. Kenalono cidek ono. Lutung to? Ngono. Iku nafsu, Pak. Telu lho ya, telu. Iki sing badan pewenak kowe. Awakmu lak kiai sih, ngono. Nafsu ngomong ngono. Kiai ku duweni status. Wis ta yo akeh sing gelem kok ngono. Temen lho. Wis ta. Apa maneh areke yo kudungan. Ngono. Kudungane iku ketok rambute niku lho Pak. Kudung apa iku jenenge? Lah ngoten niku nyuwun sewu Bapak Ibu. Setiap kita dimanapun kita, nafsu itu tidak mau melepaskan kita. Ya apa sekiranya semua amal yang terjadi di tengah-tengah kita, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Contohnya saya itu tadi naik pesawat, tujuan saya kan baik Pak, teko omah ngaji nang Lampung, gak sewae nggih. Le ojo dhisik cung, lihat di tengah jalan prosesnya bagaimana itu nanti. Nafsu nggak terima Pak, sekiranya itu nggak berzuhud bagaimana? Intinya nafsu memberikan wejangan terhadap saya, harus optimis kalau diterima. Pede, payah deh. Ya, pede nih Pak ya. Apa pede nih gue? Wis pokoknya yakin lah, yakin. Ngoten niku Pak ya, ngapunten kula nggih mboten ngomong gunu yo meneng tapi curi pandang. Tahu curi pandang nggih? Kula ngerti nenek kula dicuri pandang. Kula niki mbeto HP. HP. Aku cekak nemen-nemen dosane Cak ya. Tak pantulno lewat HP, kelering nang kene. Siji loro, dosane cekak nemen-nemen tak dobel ambek kacamata. Ngeten, kula ngertosi ngoten. Tapi Allah mendatangkan hal seperti itu, sebetulnya Allah gak main-main. Apapun bentuknya lah, gak main-main. Apa kopti atau basti, to'at, maksiat, bala, nikmat, itu Allah gak main-main. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maksudnya di situ. Supaya kita itu bertambah kuat, ruhaniyah kita, tauhidnya, makrifat pada Allah. Otomatis Anda tidak boleh melepaskan sirul pun itu. Akhirnya tidak melihat sifat jamalnya pada si dia, tapi pada
Apa sifat jamal? Sifat bagus dan cantik, sifat enak, gak enak, semuanya sifatnya Allah. Paham nggih? Lah ngene iku ya ndelalah. Medun niku ya. Mestinya kan dirinya sendiri dulu. Oleh karena banyak di pas niki cara kursi sing nomor pinten ya, rada mburi titik ngoten lho. Rada mburi titik. Kan menunggu banyak penumpang yang harus antri keluar ngono. Dia kok gak bangun-bangun, gak ngadeg-ngadeg lho, gak berdiri. Lah kula sendiri juga bingung. Aku ngadeg apa gak? Nek ngadeg kok aku piye ngoten. Tah memang sengaja untuk menggoda saya, aku yang nggak tahu Pak, nggak tahu. Tapi yang jelas aku yakin nafsu bisik aku iku, akmu kudu pede dia itu nyuri pandang nang awakmu, ngoten ta. Padha Mas aku ya gak kalah, Pak, ya tak curi ini wow lah. Bapak Ibu, sebetulnya disitulah letak bagaimana perbedaan ruhaniah karakter kita. Melihat jamalnya Allah atau melihat jamalnya makhluk. Bagi panjenengan yang karakternya itu ahli zuhud, otomatis sibuk hati sampean melihat jamalnya Allah. Gak melihat jamalnya makhluk. Inilah Pak yang ku maksud. Cintailah suami istrimu karena Allah. Bukan karena lainnya. Aku sedikit kurang setuju Pak dengan adanya statement yang mengatakan kalau kau punya jodoh lihat nasabnya dulu. Ngaten nggih? Lihat keturunane dhisik. Iki keturunane ahli rampok apa ndak? Delok sik nasabe. Lihatlah dia li jamaliha karena dunianya. Pertama yang diletakkan pertama lidiniha, agama. Setelah agama linasabiha, nasab. Ketiga adalah lijamaliha, kecantikannya. Lah, kebanyakan kita manusia itu fokusnya itu mentafsirkan fisik. Fisik, Pak. Fisik. Agama secara fisik. Kemudian nasab fisik. Kecantikannya fisik. Artinya fisik makhluk semuanya. Makhluk. Ini saya kurang sepaham kalau maksudnya fisik. Mestinya adalah ruhaniyah. Ad-din, ruhaniyah yang mana? Ad-din. Agama itu yang mana? Apa sih agama itu? Ajaran dinul haq, ajaran yang mendidik ruhaniyahmu itu bertambah dekat pada Tuhanmu, tidak bertambah jauh pada Tuhan. Cuman berkata gini, siapa yang hatinya condong pada Tuhannya, maka otomatis semakin jauh hatinya bercinta terhadap selain Allah. Kebalikan. Dalam istilah rumus, siapa yang berjalan arah ke barat, maka semakin jauh arah timur yang ditinggalkan. Kebalikan juga begitu. Siapa yang hatinya condong pada selain Allah, selain Tuhannya, maka dia akan semakin jauh dari Tuhannya. Bapak Ibu hadirin, amaliyah yang di hadapan kita, Allah tidak membedakan. Bahiku secara syariat dikatakan ibadah sholat atau di luar sholat sama. Yang tidak sama adalah ruhaniyah kita itu duduk di takholi apa di tajali. Kalau duduk di tajali berarti ahli syuhud atau ahli juhud. Sementara kalau duduk di takholi Anda adalah ahli hijab atau ahli rohib, itu di situ. Tergantung jenengan milih yang mana.
Kita semuanya sudah diberikan Allah satu pilihan tentang ruhaniyah kita pada Allah itu bagaimana. Wala katsura amalun baroza min qalbir rohib. Jangan kau anggap banyak amal sholatmu, puasamu, zakatmu, hajimu, sodakohmu yang kelihatannya secara fisik mulai sejak kecil sampai tua kau anggap iku mang besar. Jangan kau anggap besar, tetapi sebetulnya itu kecil. Karena apa? Karena hati dan ruhaniyah kita itu tidak memandang terhadap wajah Allah. Artinya ar-raghibu ini adalah hati yang condong pada dunia. Iki nek sik gak kroso wae makalah ini terhadap kita yang tiap saat dan waktu ibadah secara syariat, sholatnya mengapa nggak bisa khusyuk, sik gak kroso wae disendir atau diperingatkan Allah seperti ini, wis aku gak iso ngomong. Kalau bahasa dulu orang tua kita, ancane hatimu atos, ngono nggih. Dhisik niku lho. Nek ngomong tiang sepah dikandani ora kenek atos. Bahaya. Dulu ingat Pak, seperti itulah orang tua kita ketika saat wis kapok, wis pegel, sudah capek mengingatkan. Allah sudah capek mengingatkan. Sudah capek. Kalau sudah capek tinggal Allah nanti mengutus malaikat makhluk. Nek wis malaikat yang diutus, tsunami teko, gempa teko, wis sifatnya penghancuran itu kalau Allah memerintahkan makhluk dari sisi malaikat seperti itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan tanda-tanda satu amaliyah ibadah yang bernuansa zuhud itu ketika ruhaniyahmu itu bersamaan dengan amaliyah jasad, Anda melihat sang yang berperan, yaitu Allah. Otomatis ini tidak terlepas dari sistem dzikir sirul asrar. Satu, dua, amaliyah sebesar apapun yang terjadi pada diri kita tanpa disertai zuhud, mohon maaf, banyak okoyo opo, itu ke buku terbilang sedikit. Maksud sedikit itu hubitat a'malukum, ditolak. Ing miturut ngersani Gusti Allah, bukan manusia. Ing ngersani Allah. Artinya silahkan Anda secara fisik beribadah apapun, setinggi apapun, tapi doronglah, sertakanlah hatimu berzuhud pada Allah. Sertakanlah sirul asrar di situ. Gitu loh maksudnya. Bukan perkaranya kita itu amaliyah sedikit aja, gak lalio nilainya enggak, jangan gitu. Maksud makalah ini bukan itu. Silakan Anda yang ditetapkan Allah secara fisik ibadah itu 10%, tapi ruhaniyahmu itu bersirul asrar. Silakan yang 20%, yang 40%, bahkan 100%. Inilah yang dimaksud Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli if'alu asyari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah. Lakuwo fisikmu sesuai dengan laku syariat,
Ruhaniyahmu laku sesuai dengan laku hakikat, sertakan di tengah-tengah syariat. Begitu maksudnya. Sholatlah kamu sekalian seperti kau melihat bagaimana aku sholat. Itu maksudnya itu. Jadi kata-kata sholat jangan diartikan sholat yang ada 4 gerakan itu. Berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Enggak. Anda duduk seperti ini. Duduk dalam hal apa? Makan. Duduk dalam hal apa? Wis macam-macam. Semuanya itu. Semuanya. Bahasa orang Kejawen. Inilah yang dimaksud sholat daim. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Al-wusta itu adalah as-sholatul daimun. Sholat yang dilakukan ruhaniyah. Bukan jasmaniyah. Oke.